Ya, masih terkait transportasi di Jakarta, pemirsa, selama ini masyarakat Jakarta dan sekitarnya dimanjakan dengan layanan Mikrotrans atau Jaklingko yang bisa diakses gratis dan tersebar di pelosok wilayah. Ya, namun pemerintah Provinsi Jakarta tengah mengkaji kenaikan transportasi pengganti angkot ini karena bengkaknya subsidi. Gubernur Jakarta Pramono Anung tengah menimbang pemungutan ongkos transportasi Mikrotrans atau Jaklingko yang menjangkau wilayah pelosok kota. Selama ini warga yang menggunakan angkutan Jaklingko tidak dipungut biaya alias gratis. Wacana ini mendapat beragam tanggapan dari warga yang sehari-hari menggunakan Jaklingko. Mereka mayoritas mengatakan setuju jika Jaklingko tidak digratiskan lagi. Pungutan ongkos pun jangan terlalu tinggi dan harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Kalau tujuan memberikan tarif untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas, ya aku sih setuju aja dengan catatan seperti tadi. Sebagian warga lainnya menyatakan tidak setuju dengan wacana ini. Mereka khawatir bahwa tarif akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan transportasi umum. Saya sebenarnya setuju-setuju aja ketika Transum ini dalam hal ini khususnya Jaklingko ini dibuat bertarif ya. Cuma harus memperhatikan betul-betul nih tarif yang cocok yang bisa dijangkau untuk semua termasuk masyarakat yang menengah ke bawah, lalu anak sekolah itu bisa tetap diakses gitu. Jadi pada intinya setuju, cuma harus ditelusuri baik-baik. Pemerintah Provinsi Jakarta belum memutuskan apakah wacana ini akan diberlakukan. Namun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memperbaiki pelayanan Jaklingko dan memberikan tindakan tegas bagi pengemudi yang melanggar aturan. Ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, supirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu ditegur. Wacana pemungutan ongkos Mikrotrans atau Jaklingko didasari oleh beban subsidi transportasi di Jakarta yang membengkak. Beban subsidi ini dinilai memberatkan APBD Jakarta. Pemirsa, berbagai pengalaman dirasakan warga saat naik angkutan Jaklingko di Jakarta. Ya, rekan kami Anissa Rizkia bersama juru kamera Damar Wicaksono merekam perjalanan mereka. Berbagi kisah bersama warga Jakarta di atas Jaklingko yang menyusuri kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, jalan-jalan ke kota Jakarta, memang saya ini memilih untuk naik moda transportasi, yaitu Mikrotrans atau yang dikenal dengan sebutan Jaklingko. Karena kita cukup membawa dengan e-money, kemudian melakukan tap di sini, dan nantinya akan terlihat tarif Rp0 alias gratis, pemirsa. Dan memang sampai hari ini akan ada wacana menggunakan Mikrotrans ini dikenakan biaya. Nah, saya akan coba berbincang dengan salah satu penggunanya nih di sini. Bisa diperkenalkan dulu nama lengkapnya siapa dan sudah berapa lama nih menggunakan moda transportasi Mikrotrans atau Jaklingko? Baik, saya Yusuf, tinggal di Bogor. Tiap hari saya pengguna, alhamdulillah pengguna Mikrotrans, Jaklingko. Kurang lebih sejak awal ada udah jadi pengguna Jaklingko. Nah, ini akan ada wacana dikenakan tarif biaya untuk para pengguna Mikrotrans. Menurut pendapat Pak Yusuf seperti apa? Baik, sah-sah saja sih kalau pemerintah kemudian mau mengenakan tarif, karena sudah cukup lama juga masyarakat dibantu, warga dibantu dengan biaya tarif Rp0. Namun mungkin sekedar masukan juga untuk pemerintah untuk biaya
biaya yang dikenakan untuk tarifnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat lah. Kira-kira angkanya berapa nih menurut Pak Yusuf yang pas? Mungkin kalau perbandingan dengan angkutan umum, kalau saya pribadi disesuaikanlah dengan Transjakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Itu tadi salah satu pengguna yang dia sudah menggunakan ini sejak awal diluncurkan Mikrotrans Jakarta ini. Nah, kalau pemirsa nih ya ingin menaiki salah satu moda transportasi ini memang menjadi andalan karena sampai hari ini masih digratiskan untuk masyarakat yang menikmatinya tidak hanya warga Jakarta melainkan para pendatang dari luar kota. Tadi saya juga sempat bertemu, mereka pun juga sangat menggunakan moda transportasi ini dan mereka pun berpendapat bahwasannya apabila pemerintah ingin memberikan tarif bisa disesuaikan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang di kelas menengah maupun kelas bawah begitu. Demikian dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan untuk Anda. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar bang. Iya. Nah pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.